Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Asep Bahrodin dengan NIM 255060560, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini Senin 6 Oktober akan melaksanakan uji kinerja di SDN Sumur Sana kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Asep pelajaran PAI. Sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni ya rabbal alamin. Siap. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita pembiasaan membaca surat-surat pendek. Dibuka surat Al-Humazah. Mari baca surat Al-Humazah bersama-sama. A'udzubillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadatul lati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Semoga dengan membaca surat Al-Humazah, pembiasaan pagi kita hari ini mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Pak Asep mau tengok kanan kirinya, ada yang tidak hadir nggak kawannya hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua, syukur alhamdulillah. Nah, kemudian untuk menguatkan kepancasilaan kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan semuanya untuk berdiri.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan semuanya duduk kembali ke tempat. Pak Asep ingin bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Al-Afu, tentang Asmaul Husna, yakni artinya adalah Allah Maha Pemaaf. Nah, Allah Maha Pemaaf, minggu lalu kita belajar Asmaul Husna, salah satunya adalah Al-Afu. Nah, sekarang tolong diperhatikan, Pak Asep sudah menampilkan sebuah pelajaran bab 4 tentang hukum halal dan haram, definisi halal dan haram. Nah, sebelum melanjutkan, Pak Asep akan bertanya, apakah kalian sudah sarapan hari ini? Sudah. Apakah kalian tahu makanan apa yang kalian makan? Apakah kalian yakin makanan itu halal atau ada haramnya? Nah, insya Allah halal ya, dari orang tua. Nah, sekarang perhatikan, kita akan belajar tentang halal dan haram. Tujuannya adalah kalian bisa memahami, diharapkan kalian mengerti definisi halal dan definisi haram, ciri-ciri makanan yang diharamkan oleh Allah, ciri-ciri minuman yang diharamkan oleh Allah, komponen-komponen yang di dalamnya, termasuk zat dan prosesnya. Nah, hari ini kita akan belajar mendalam tentang pengertian definisi hukum halal dan haram. Ada jenis makanan yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba dilihat, ada apa aja di sini? Ada susu. Kemudian sebelahnya ada mie ayam, ada ramen, terus bawahnya ada sate. Selanjutnya ada makanan dan minuman, junk food. Nah, terakhir ada sushi, ciri khas makanan dari Jepang. Nah, dari jenis makanan yang seperti ini, kalian harus mengetahui satu, asal usul prosesnya, zatnya, kemudian termasuk halal atau haramnya. Nah, sampai sini Pak Asep akan menampilkan sebuah video. Mohon diperhatikan dengan seksama dan perlahan, dan kalian cermati dengan baik.
Nah, Sami, di sini tempatnya. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah bit hijau kesukaan kamu, Sami. Kalau begitu, Sami bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sami, makanan apa saja yang kamu ambil? Hah? Ini, Bu? Astagfirullah, mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memadukan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membunuh sebagian air yang di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Tidak tahu kamu hanya butuh makan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita kasih. Kalau begitu, kembalikan sukses ini. Lalu kita pergi ke hasilnya. Ayo, siapa takut? Nah, dari video yang kalian tonton tadi, apa yang kalian dapat? Tentang apa tadi? Ada seorang anak yang berbelanja. Berbelanja tentang apa? Makanan dan minuman. Apa yang diambil oleh anak tadi? Sosis. Yang ada gambar? Nah, itu salah satu makanan yang diharamkan karena mengandung babi. Definisi halal di sebelah kiri, di sebelah kanan ada logo halal yang pada saat ini pemerintah Republik Indonesia mencanangkan logonya yang terbaru, logo halalnya seperti wayang. Nah, pengertian halal, halal berasal dari kata halal yang artinya dibolehkan atau diizinkan. Secara istilah, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Maka dari itu, halal itu adalah sesuatu yang yang diizin, kemudian segala sesuatu yang digunakan dan dilakukan. Nah, ini adalah dasar bahwasanya
yang halal dan toyib di surat Al-Baqarah ayat 168. Pak Asep minta salah satu siswa untuk membaca surat Al-Baqarah 168. Silakan Putra, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ya, makasih Putra. Nah, ini adalah dasar hukum kita untuk memakan makanan yang halal dan toyib. Halal belum tentu toyib. Bagaimana caranya Pak Asep kita supaya menjadi toyib? Harus tahu asal usul makanannya. Ada halal yang asal usulnya tidak jelas. Contoh, kita nggak tahu dikasih orang, apakah dari mencuri atau dari mengambil tidak izin dan lain sebagainya. Nah, di surat Al-Baqarah ini dijelaskan bahwasanya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya bagimu merupakan musuh yang nyata. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal dan lagi toyib, makanan yang halal dan lagi baik. Karena kenapa? Karena itu berpengaruh kepada efektivitas kelancaran kita dalam belajar menuntut ilmu, terutama di otak kita. Makanya kita disuruh untuk makan yang halal dan yang toyib. Semua yang di alam dunia ini, yang di atas bumi ini oleh Allah itu halal, terkecuali yang dikecualikan oleh Allah nanti. Selanjutnya, definisi haram. Definisi haram ini apa-apa yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Nah, dari semua makanan dan minuman yang halal di atas bumi ini, terkecuali apa? Nah, Allah menurunkan kembali di surat Al-Maidah ayat 3. Pak Asep ingin semuanya membaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Putra, bareng-barang. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Ini adalah ayat menjadi landasan makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Nah, kita baca arti daripada surat Al-Maidah. Pak Asep minta Hasna untuk membaca surat Al-Maidah, artinya Hasna. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih Hasna sudah membacakan surat Al-Maidahnya, artinya. Nah, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk,
yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, dari sini Allah memberikan pengecualian bahwasanya binatang tidak semuanya itu halal. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Ya, Salma, bertanya apa Salma? Nah, hewan apa saja yang diharamkan? Babi dan anjing. Nah, binatang semua boleh dimakan. Pengecualiannya adalah daging anjing dan daging babi dan anjing. Nah, daging yang selainnya itu haram dimakan. Satu, binatangnya sudah menjadi bangkai. Kemudian darahnya, disembelihnya atau tercekik kemudian diolah menjadi makanan, haram. Kemudian apalagi dipukul, menjadi haram. Binatang-binatang yang halal pun menjadi haram karena sebab musababnya. Nah, ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Satu, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi, darah, bangkai, dan alkohol. Diolah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga, diperoleh dengan cara yang halal, bukan hasil curian, rampasan, dan lain sebagainya. 4, memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang. Yang kelima, bersih dari najis dan tidak menjijikan atau membahayakan. Ini klasifikasinya makanan yang halal. Kemudian, ciri-ciri makanan dan minuman yang haram. 1, mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi, darah, bangkai, dan alkohol. Yang kedua, mengandung dan khamar yang memabukkan. 3, berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang tidak halal, curian, rampasan. Yang kelima, mengandung zat-zat bahaya. Yang keenam, atau kotor. Nah, dari ciri-ciri makanan ini semuanya ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, kelompok sini. Apa yang dimaksud dengan khobais? Khobais. Khobais itu adalah makanan atau hewan yang jijik menurut kalian. Contoh, belut. Kalau menurut kalian jijik, berarti itu haram. Kalau menurut kalian itu tidak jijik, tidak menjijikan, berarti itu halal dan boleh dimakan oleh kalian. Ada lagi pertanyaannya? Cukup, bagus. Pertanyaan yang bagus. Khobais. Pak Asep, jijik. Jijik seperti apa Pak Asep? Cacing. Cacing, ada yang jijik dengan cacing? Haram, bisa jadi halal kalau kalian tidak jijik. Tujuannya untuk pengobatan asma dan lain sebagainya. Nah, di sini ada hikmah bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman. Apa-apa yang dimakan oleh kita yang halal ataupun yang haram itu mempunyai efek samping. Nah, apa efek sampingnya? 1, kalau kita memakan makanan yang halal, maka kita 1, memelihara kesucian jiwa dan ketakwaan kita kepada Allah. Senantiasa tenang hatinya, tidak gusar, senang dalam hidup, senang dalam beribadah, terasa suci jiwa kita. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kalau kita makanan yang halal dan thayyib dari orang tua, tahu musababnya dari mana, nah, kita akan selalu senantiasa sehat dan pikiran kita selalu jernih, semangat dalam belajar terutama ya. Yang ketiga, terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui ya, salah satunya kita makanan yang halal, kita makanan yang dibolehkan, yang boleh dimakan, tapi prosesnya asal usulnya kita tidak ketahui. Nah, itu menimbulkan penyakit-penyakit. Nah, yang keempat,
menjaga keseimbangan spiritual dan fisik. Makanan yang kita minum, jiwanya juga harus dikasih makan. Sama, jiwa badan kita dikasih makan, jiwa juga harus dikasih makan. Kalau makanan yang kita haram, maka kita terganggu pikirannya. Yang kelima, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Jelas. Apalagi contohnya kalian ketika bertamu kepada orang soleh, kiai atau ustadz, disuguhkan makanan dan minuman, dimakan aja. Kalau bisa dihabiskan. Ya, kalau bertamu kepada kiai, dihabiskan makanan dan dihabiskan minumnya supaya mendapat berkah, karena sudah jelas orang tersebut tahu bahwa makanan itu halal. Dari mana asal usulnya pastinya. Yang keenam, membentuk akhlak dan perilaku yang baik. Nah, kalau kita makan makanan yang halal dan minuman yang halal, pasti berpengaruh kepada tubuh kita. Orangnya lebih tenang, lebih adem. Ketika diejek, dibully orang lain, maka dia akan selalu tenang. Nah, selanjutnya, dampak negatif mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Melanggar perintah Allah, pasti ya, dapat merusak kesehatan tubuh, mempengaruhi spiritual dan akhlaknya. Doa yang tidak dikabulkan. 5, mendapat dosa dan azab. Yang keenam, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Orang yang selalu memakan dan minum, makan ya, yang haram-haram, pasti dia itu malas untuk beribadah, bahkan tercenderung menyepelekan ibadah, gitu kan. Yang kedua, dapat merusak kesehatan tubuh, selalu sakit-sakitan. Yang ketiga, mempengaruhi spiritual dan akhlak anak, kawan yang suka marah-marah, yang suka membangkang kepada orang tua. Nah, hasilnya seperti itu. Yang keempat, doa yang tidak dikabulkan. Doa ini selalu akan diijabah oleh Allah. Kalau kita tidak diijabah oleh Allah, introspeksi diri. Kita ini makan apa yang menghalangi doa kita tidak terkabul, tidak diijabah oleh Allah. Yang kelima, mendapat dosa dan azab. Nah, mendapat dosa ini pasti kalau kita melanggar perintah Allah. Salah satunya memakan babi dan lain sebagainya. Yang keenam, menjauhkan diri dari rahmat Allah selalu. Pasti orang yang makan seperti itu, barang yang haram, hasil curian, yaitu jauh dari rahmat Allah, jauh dari keberkahan Allah. Asep mau memberikan LKPD, lembar kerja tugas peserta didik, dari acuan dari buku boleh. Ada masih kurang? Pas? Nah, perhatian. LKPD ini silahkan kalian isi sesuai apa yang kalian tadi pelajari. Mulai dari pengertian, definisi, dan surat Al-Qur'annya yang mendasari halal dan juga yang mendasari tentang haramnya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Jika ada pertanyaan sulit dan tidak mengerti, boleh bertanya dengan Pak Asep. Hah? Bisa aja.
Kelompok ini sudah belum? Oke, yang sudah ditutup boleh ditutup. Silakan ditutup LKPD-nya. Ditutup dulu yang sudah. Aduh. Apa itu whisky? Kumpulkan masing-masing kelompok. Dikumpulkan masing-masing kelompok. Untuk tidak bosan, mari kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk janji fokus. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Semangat bersemangat. Janji fokus, janji fokus. Saya fokus. Belajar dengan penuh semangat. Oke, cukup. Saya akan merefleksikan pengertian, definisi, dan pembelajaran hari ini dengan kerja kelompok. Tolong disiapkan gunting dan lemnya di atas meja masing-masing. Sudah? Nah, Pak Asep akan membagikan LKPD-nya tentang apa yang kita pelajari tadi. Ada makanan dan minuman yang diharamkan dan yang halal. Tolong dipisahkan ya. Pak Asep akan bagiin dulu. Dua aja, dua ya. Ya. Nah. Tolong perhatikan semuanya. LKPD yang sudah Pak Asep bagikan, silahkan dipotong gambar makanan dan minumnya, kemudian kalian klasifikasikan. Di sebagian yang kanan untuk makanan yang halal, di sebagian kiri untuk makanan yang haram. Kemudian LKPD yang satunya, dengan adanya gambar-gambar yang di bawah, kalian klasifikasikan pula mana yang halal dan mana yang haram. Silakan kerjakan secara berkelompok dan kerjasama. Nah, kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini bahwasanya kalian harus tahu definisi tentang halal dan
haram. Pak Asep mau bertanya kepada kalian, apa itu halal? Segala sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan oleh Allah. Nah, jika haram, segala sesuatu oleh Allah dan syariat Islam, perlakuan atau perbuatannya, nggak hanya makanan aja, tapi perbuatan juga diharamkan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dengan lancar. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, Pak Asep mengingatkan kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan Nabi setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Malafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.